Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, minta pendapat Ustadz. Jika ada wanita dengan paras oke atau cantik, tetapi kurang agamanya, saya percaya manusia bisa berubah baik atas izin Allah. Saya suka dan tertarik serta ingin serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tetapi saya juga merasa kurang agama dan iman, masih belum konsisten. Bagaimana menurut Ustadz saya tetap maju atau mundur? Jazakallah khair, semoga Ustadz selalu senantiasa dalam ini dengan Allah. Terima kasih, jazakallah khairan. Hadirin, ini argumentasi klasik hadirin. Dari saya mondok udah begini argumentasinya. Iya. Ini nih obrolan saya mondok di Mustawa Tani. Masih ingat? Mustawa Taninya masih ingat sampai sekarang. Mustawa Tani itu semester 2. Ini obrolan jomblo-jomblo pondok kayak begini nih. Pondok. Nggak tahu ya pondok yang lain, itu pondok saya. Iya, ngomongnya begini. Gitu lah. Pokoknya nih, kan kita nanti akan jadi dai, jadi ustadz. Pokoknya kita cari yang cantik. Kenapa? Karena muka nggak bisa kita rubah. Tapi agama bisa kita rubah tuh. Masya Allah, luar biasa. Itu bahasanya. Oh Pak, jadi muka nggak bisa dirubah. Tapi akhlak, ibadah, insya Allah bisa kita rubah. Gitu loh. Dan dulu kita pakai ayat hadirin, pakai hadis gitu loh. Bisa gitu kita. Antum kan nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi udah bersabda, "Fadfar bidzati din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, Anda akan beruntung. Itu Nabi yang bilang, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita masih ragu lagi cari argumentasi yang lain? Nabi yang bilang. Tapi kan Nabi juga bilang untuk melihat itu berarti memang kecantikan dan paras atau ketampanan itu juga dipertimbangkan. Tapi parameternya agama, dan jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Kalau sesimpel yang dipikirkan oleh kita di pertanyaan di atas, maka Nabi sudah berhasil memberikan hidayah kepada Abu Thalib hadirin. Abu Thalib. Itu kurang all out. Apa Nabi dengan Abu Thalib? Dan kurang baik apa Abu Thalib kepada Nabi SAW? Wong Abu Thalib ikut diboikot kok sama pak keponakannya. Tapi nggak dapat hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tuh nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang engkau mau, wahai Muhammad, yang engkau cintai. Tapi Allah yang kasih hidayah. Itu hadirin. Ini yang perlu kita camkan. Nggak mudah. Tidak mudah. Harus benar-benar hati-hati. Jangan, dan sekali lagi, ini kan menunjukkan bahwa niatnya aja udah ada unsur kepedean. Iya, berarti kan tenang, gue bisa rubah nih. Gue bisa lembutkan hatinya, bisa dakwahin dia. Oh nggak, belum, nggak mudah. Apalagi kalau kita udah punya ketinggian jiwa seperti itu, Allah balik hadirin, sehingga kita benar-benar ngemis-ngemis sama Allah nanti, nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Gitu hadirin. Dan menurut pengalaman banyak orang itu kan cantik atau tampan, cantik tuh itu kan kalau pas nggak ada masalah aja cantik. Coba kalau antum punya masalah sama dia, nggak ada cantik-cantiknya tuh perempuan. Bener nih. Iya, bener. Apalagi suami istri masalah banyak. Itu wanita secantik apapun, pas nggak ada masalah. Coba pas ada masalah, oh selesai hadirin kecantikannya. Coba, misalnya istri antum nih, itu mantan, misalnya apa? Ratu kecantikan lah, ratu kecantikan di sebuah benua misalnya, di sebuah benua. Loh, ya terserah lah benua apa, atau menghayal aja sendiri di sebuah benua. Cantik banget, cantiknya ijma. Tapi setiap hari marah-marah terus. Dan kalau marah dia bilang, lo pakai otak dong, pakai otak lo. Lo laki-laki atau bencong, bisa bilang gitu. Otak didengkul aja. Cantik nggak kira-kira? Nah, ada cantik-cantiknya tuh.
Antum digitu-gitu gitu lah. Ada tuh, Ustadz aku semakin cinta sama dia. Enggak ada. Terus besok minta cerai deh. Iya, apalagi di itu diragukan kejantanan kita misalnya. Wah, hancur laki-laki dibilang begitu. Ada, pokoknya cantik itu kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah benar cantik. Kalau ada masalah nggak ada cantik-cantiknya. Gitu hadirin ya. Nah ini kan ilmu-ilmu ini itu kan sering luput di dalam dunia perjombloan. Orang jomblo tuh nggak tahu kayak gini-gini gitu kan, dipikir tuh indah segala macam. Coba aja deh masuk ke masalah rumah tangga, oh selesai hadirin. Makanya Nabi nggak mungkin bohongin antum, nggak mungkin. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, Anda akan beruntung. Sama bagi para akhwat, pilihlah apalagi akhwat ya, pilihlah laki-laki yang baik agamanya, Anda akan beruntung. Dan akhwat harus lebih ekstra lagi, lebih ekstra ketat, karena begitu dia putuskan untuk menikah, dia berada di bawah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak bisa leluasa untuk bertindak. Makanya Asma mengatakan bahwa nikah itu semi perbudakan bagi wanita. Itu ucapan Asma binti Abi Bakar. Maksudnya apa? Maksudnya begitu menikah wanita nggak punya kebebasan sebagaimana yang sebelum dia punya kebebasan. Bahkan bisa jadi belenggunya lebih ketat daripada belenggu orang tuanya sebelumnya. Dapat suami yang posesif segala macam, bahkan kajian aja susah. Makanya kata Asma, benar-benar diperhatikan siapa pemimpin Anda. Siapa pemimpinnya? Baik apa enggak? Lapang dada apa enggak? Kasih kebebasan yang bersyariat apa tidak? Main tangan apa enggak? Kalau nggak main tangan, main kaki apa enggak? Iya kan, tangan nggak main, tapi kalau kaki terus tiap hari kan repot jamaah. Jadi sebelum semua terlambat, pokoknya sekali lagi itu yang perlu dicamkan. Nggak mudah, demi Allah nggak mudah. Kalau mudah, Nabi nggak mungkin berhadapan dengan keluarga besarnya sendiri. Kita selalu dengar Nabi SAW versus kafir Quraisy, Nabi versus kafir Quraisy, Nabi versus kafir Quraisy. Siapa Quraisy itu hadirin? Quraisy itu Fihir, dan Fihir adalah kakek buyut Nabi SAW. Jadi artinya Nabi versus keluarga besar sendiri, Nabi versus keluarga besar sendiri, Nabi versus keluarga besar sendiri. Itu kan, kalau memang hidayah itu gampang, sebagaimana yang kita khayalkan, nggak mungkin ada cerita-cerita tersebut.